Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali kita akan berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kali ini saya bersama dengan petani di kebun jeruk keprok Batu 55 yang sedang melakukan kegiatan pelengkungan cabang atau juga disebut dengan bending. Kegiatan seperti ini sebetulnya mencontoh atau meniru pengalaman sukses membuahkan tanaman apel yang memang sangat sulit berbuah apabila percabangannya dibiarkan tumbuh secara alami. Sebenarnya pelengkungan cabang jeruk bukan hanya dilakukan di Indonesia, karena hal ini juga dilakukan pada jeruk keprok atau jeruk mandarin di negara penghasil jeruk yang terkenal di dunia, yaitu di Spanyol. Kali ini saya akan mengulas tentang cara pelengkungan cabang jeruk yang baik. Sebelum berlanjut, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan bagikan link video ini. Terima kasih. Oke, kita pahami dulu tentang pengertian dan keuntungan pelengkungan cabang. Yang dimaksud dengan pelengkungan cabang adalah perlakuan merubah arah cabang yang arah tumbuhnya ke atas atau memiliki sudut cabang yang sempit menjadi lebih mendatar atau memiliki sudut cabang yang lebih lebar. Pertanyaannya adalah kenapa cabang-cabang tersebut perlu dilengkung? Nah, cabang-cabang yang sudutnya sempit biasanya tumbuh lebih dominan dibandingkan dengan cabang-cabang yang sudutnya lebih datar. Cabang-cabang ini juga tajuknya akan mengerucut, sehingga pohon menjadi terlalu tinggi dan malas berbuah atau produksinya rendah. Dengan pelengkungan, pertumbuhan cabang menjadi lebih berimbang, tajuk menjadi lebih lebar, dan pohon juga menjadi lebih rendah. Perubahan ini ternyata meningkatkan kadar karbohidrat pada bagian tanaman di atas permukaan tanah, sehingga pohon menjadi lebih cepat berbunga dan percabangan juga menjadi lebih kokoh. Karena itu pelengkungan cabang diprioritaskan untuk kelompok tanaman jeruk yang karakter pertumbuhannya cenderung ke atas atau tajuknya mengerucut seperti kelompok jeruk keprok atau jeruk mandarin. Perhatikan, ini pohon jeruk keprok Batu 55 yang dilengkung pada tanggal 19 Juni 2021 dan sekarang tanggal 25 Juli 2021 ternyata sudah berbunga. Catatan penting dari pohon ini adalah ternyata bunga keluar dari ranting-ranting kecil yang ruasnya pendek dan sebelumnya ranting ini terletak di dalam kanopi. Sebaliknya pucuk cabang atau ranting yang dilengkung hanya bertunas dan tidak berbunga. Hal ini menunjukkan bahwa cabang-cabang yang sudutnya sempit atau arah pertumbuhannya ke atas, kandungan karbohidratnya lebih rendah sehingga tidak mampu menghasilkan bunga. Melengkung cabang jeruk termasuk pekerjaan yang gampang-gampang susah. Gampangnya apabila pelengkungan dilakukan pada saat yang tepat. Sebaliknya menjadi susah jika dilakukan pada saat yang tidak tepat. Sebaiknya pelengkungan dimulai sejak tanaman masih muda. Tepatnya ketika diameter cabang kurang lebih 2 cm. Apabila terlambat, apalagi ketika tanaman sudah berproduksi, menjadi sulit untuk dilengkung. Penyebabnya antara lain cabang diameternya sudah besar dan terlalu panjang serta kaku. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah untuk dilengkung dan pangkal cabangnya sangat rawan pecah serta tajuknya menjadi terlalu lebar atau terjadi tumpang tindih dengan tajuk pohon di sampingnya. Waktu paling tepat
untuk pelengkungan adalah pada musim kemarau, atau pada saat tanah kering, atau pada saat tanaman sedang layu, karena cabang menjadi lebih mudah untuk dilengkung dan pengaruhnya terhadap pembungaan menjadi lebih baik. Apabila menginginkan terjadinya pembungaan, maka jangan melakukan pelengkungan pada saat tanah basah, pada saat pohon aktif bertunas, dan pada saat daun-daunnya masih muda. Jika cabang dilengkung pada saat tanah basah, justru merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru yang berlebihan dan tidak menghasilkan bunga. Sebelum melakukan pelengkungan, harus kita siapkan dulu semua peralatan yang dibutuhkan. Antara lain yang pertama adalah 1. Tali yang digunakan untuk mengikat cabang. Bisa menggunakan tali rafia atau yang lain. Kedua, pasak yang digunakan untuk membantu mengarahkan cabang yang dilengkung. Dan yang ketiga adalah gunting untuk memotong tali dan bagian tanaman yang perlu dipangkas. Proses pelengkungan cabang itu dimulai dari paling bawah, lalu berurutan ke cabang di atasnya. Jadi jangan dibolak-balik. Dan pelengkungan cabang dilakukan dengan cara salah satu tangan menahan bagian bawah cabang dan tangan yang lain melakukan pelengkungan secara perlahan, supaya pangkal cabangnya tidak pecah. Dan pelengkungan ini dilakukan berulang-ulang supaya cabangnya menjadi lebih lentur. Dan perlakuan ini bisa merangsang pembungaan. Selanjutnya cabang diikat dengan tali. Ujung tali yang lain digunakan untuk mengikat pasak, lalu ditarik hingga cabang mengarah pada arah yang kosong dan ditancapkan pada tanah. 5 kesalahan yang sering dilakukan dalam pelengkungan cabang adalah: pertama, pelengkungan terlalu rendah atau membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Percabangan seperti ini tidak ideal untuk pohon jeruk, karena jika pohon berbuah maka buahnya akan menyentuh tanah dan bisa meningkatkan kelembaban pohon di bagian bawah. Sudut pelengkungan sebaiknya sekitar 70-90 derajat supaya cabangnya menjadi lebih kokoh dan pertunasannya lebih merata. Kedua, arah cabang tidak beraturan dan dahan bergerombol di bagian tertentu. Yang benar adalah cabang harus diarahkan ke ruang yang kosong, membentuk sudut yang besarnya seimbang dengan cabang lain, sehingga dahan tersebar merata pada semua arah. Kesalahan ini memang sulit untuk dihindari apabila tali tidak diikatkan pada pasak, tetapi diikatkan pada pangkal pohon. Sebagai contoh, gambaran pengaturan cabang yang baik adalah pola jari-jari pelek roda bintang. Ketiga, 2 cabang atau lebih diikat menjadi satu. Ini tentu tidak baik untuk kesehatan dan perkembangan cabang serta ranting yang diikat. Keempat, cabang di bagian atas dilengkung lebih rendah dari cabang di bawahnya. Ini bisa menimbulkan gesekan dan kerusakan cabang, terutama jika terjadi angin kencang. Hal ini sebetulnya bisa dihindari apabila masing-masing cabang sudut lengkungnya tidak melebihi 90 derajat. Dan kelima, cabang pusat yang paling tinggi atau dominan biasanya sebagai calon batang utama ikut dilengkung. Pelengkungan cabang ini akan menutupi cabang di bawahnya karena pada awalnya memang paling panjang dan berisiko patah. Seharusnya cabang tersebut cukup dipotong atau ditoping agar pertumbuhan ke atas lebih terkendali dan pertumbuhan ke samping menjadi lebih kuat.